billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kitabut Thaharati ay hadza kitabut Thaharati. Hadza utawi iki kitabut Thaharati iku kitab kang nerangaken sesuci. Terus niki fasal menjelaskan balik. Ya, fasal menjelaskan balik itu termasuk bagian dari toharoh. Ya. Jadi mu'alif itu memilih membahas hal-hal yang berkaitan dengan sesuci terlebih dahulu sebelum membahas mengenai sholat. Terus kebanyakan ulama fikih ketika mengarang kitab fikih itu lebih mendahulukan menaruh bab tentang sesuci daripada sholat. Ya, rata-rata itu kayak kitab takdir kan sama. Ya, kitab Toharoh dulu, kitab Toharoh, ya kitab Toharoti baru kitab Sholati. Setelah membahas bab Toharoh, sholat, kemudian dilanjutkan bab-bab lain seperti bab zakat, puasa, haji. Kemudian baru beralih ke kitab muamalah dan seterusnya. Gitu. Tapi ada sebagian ulama yang menaruh bab sholat terlebih dahulu dibandingkan bab toharoh. Kayak kitab Fathul Mu'in itu kitab sholat dulu, bahas mengenai sholat, definisi sholat, kemudian sejarah sholat itu pertama kali diwajibkan itu kapan, setelah peristiwa Isra Mi'raj, sholat yang dilakukan itu pertama kali sholat apa. Itu dibahas terlebih dahulu, baru kemudian diselipkan beberapa pasal yang menjelaskan mengenai toharoh, mulai dari air, mulai dari wudu, izalatul najasah dan seterusnya. Jadi kalau yang memilih mendahulukan kitab toharoh dulu daripada kitab sholat itu mempunyai alasan. Sebelum seseorang melaksanakan sholat itu dia berkewajiban sudah dalam keadaan suci terlebih dahulu. Sehingga orang tadi sebelum melaksanakan sholat berarti harus apa? Harus suci dari hadas dan najis. Menghilangkan najis bagaimana caranya? Ya dengan kalau najis ya dengan cara izalatun najasa. Kalau masih ada najis yang ada di tubuh, pakaian atau tempat yang digunakan sholat, berarti harus disucikan. Kalau untuk mensucikan hadas ya caranya dengan wudu. Kalau hadasnya kecil, kalau hadasnya besar berarti dengan mandi. Kalau mau wudu atau mandi tidak ada air, berarti nanti bisa menggunakan alternatifnya apa? Tayamum. Itu alasannya karena memang sesuci itu dilakukan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Tapi bagi sebagian pengarang kitab fikih yang lebih memilih mendahulukan kitab sholat daripada kitab toharoh, kayak kitab Fathul Mu'in, itu alasannya karena yang menjadi inti itu sholatnya. Wudu, mandi, menghilangkan najis itu kan merupakan wasilah, ya, merupakan wasailnya perantara. Yang menjadi poin titik terpenting adalah ibadah sholat, sehingga sholat didahulukan. Nah ini yang didahulukan kitab toharoh dulu. Berarti mengikuti pendapat tadi. Nah, alasannya karena memang toharoh itu perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum seseorang itu melaksanakan ibadah sholat. Faslun ayada faslun ada utawi iki faslun iku ana fasal suci. Alamatul bulughi utawi pira-pira tandane balik.
Terus balik niku nggih buluk ya. Balik niku maknane wong sing wis sampai. Ya. Balik niku isim fa'il. Masdare buluk. Buluk itu maknanya sampai. Sampai apa? Buluk ilahat ditaklif. Seseorang sampai pada masa di mana dia mulai dibebani tanggung jawab kewajiban tentang hukum syariat. Contohnya kayak sholat. Jadi kenapa kok disebut balik atau buluk? Balik itu maknanya orang yang sudah sampai. Sampai kemana? Sampai ke masa di mana ia sudah dianggap layak atau pantas untuk dibebani hukum syariat. Alamatul bulughi utawi piro-piro alamati balik salasun iku telu. Seorang bisa dikatakan balik. Orang anak ya dikatakan sudah balik. Ada 3 tanda. Tamamu khamsa asyrota, rupane sempurnane umur 15 apane sanatan taune. Tamamu khamsa asyrota, rupane sempurnane 15 apane sanatan taune. Fidakari ing dalem wong lanang wal unsa lan wong wadon. Jadi tanda yang pertama, seseorang bisa dikatakan sudah sampai pada usia balik ketika dia sudah umur 15 tahun, baik laki-laki atau perempuan. Nah, 15 tahun ini bukan mengikuti hitungan tahun Masehi atau Syamsiah, tapi mengikuti hitungan kalender Hijriah atau Qamariyah. Ya, jadi umur 15 tahun tidak pakai versi Masehi loh ya, tapi memakai versi Hijriah. Terus ini pertanyaan nih, sampai ngerti ora? Tanggal, bulan, tahun sampai lahir versi Hijriah. Mulai saya ini penak yo, jadi sampai buka wae kalender soal Hijriah kan ditarik nguburi ning aplikasi HP kan iso. Tahun 2000 misalnya 2001 misalnya atau tahun 2000 bulan apa, oh tanggal sekian harinya sekian, oh versi hijriahnya berarti sekian, tanggal sekian, bulan skala sekian, tahun hijriah sekian. Itu ringkes ya, itu simple. Kalau di ilmu falak itu ada caranya menghitung untuk menentukan kalender Masehi, penanggalan kalender Masehi diubah menjadi Hijriah ya. Menentukan tanggal lahirnya berapa versi Hijriah itu bisa. Wal ihtilamu lan metu ngimpi metu manis. Kalau bahasa sampai mimpi basah. Jadi sing diarani ihtilam itu ma yarahu an-naimu fi naumihi. Dia melihat sesuatu ketika sedang tidur, maknanya bermimpi. Ya. Nah, tapi yang dimaksud ya orang terus tiap mimpi terus diarani ihtilam, enggak. Maksudnya ada maksud yang lebih spesifik lagi apa? Al-imna, yaitu keluar mani. Ono wong ngimpi, turu ngimpi terus kok tangi-tangi loh. Kok betul cairan ini. Kok kental oh berarti dia sudah dianggap tapi yo ono syaratnya umure minimal 1 tahun. Komarial ya, kurang lebih umure 9 tahun komarial. Nek sing ngimpi umur 7 tahun, loh kok ono cairan itu berarti balik belum ya. Jadi setelah sempurna usia 9 tahun kok mimpi keluar mani, berarti anak tadi sudah dikatakan
Ada batas minimalnya. Batas minimalnya usia 9. Misal saya ini takoan. Jadi bocah cilik-cilik saya ini umur 7 tahun. Ya kan balik dipaksa kuwi piye terus. Metu manine piye. Nah, kalau menurut keterangan yang ada di sini ya, belum bisa dikatakan balik karena di sini ada ketentuan minimal usia 9. Nah, seiki nih kita ada keterangan unik ya. Kalau wasola ilal kosoba suma ada kain sikal zakarau inda isasi bi lam yablug bi inda benil hajar wa qolafau arabi. Jadi ini ada keterangan unik. Nek misal ono bocah ngerasa nek arep metu manine. Bareng ngono dicekeli ora sampai metu. Dicekeli ora sido metu. Cara ngono itu tekan, arep metu ora sido metu. Ya. Lah hukumnya piye? Hukumnya nek cara menurut Imam Ibnu Hajar durung bisa diarani balik. Karena memang tidak terjadi keluar mani. Tapi nek cara Imam Romli yo balik yo karena apa? Sebenarnya itu dia itu sudah waktunya keluar sperma, tapi karena ditekan sehingga belum jadi keluar. Ditahan, ditekan tidak jadi keluar. Itu kalau menurut Imam Romli tetap dihukumi balik. Cara Imam Ibnu Hajar durung. Karena apa? Secara dohir belum keluar. Wal haidu lan haid fil unsa ing dalem wong wadon wal itilamu lan itilam fi dzakari ing dalem wong lanang wal unsa lan wong wadon litis isinina kedue songo pira-pira taun. Kedue bocah songo pira-pira taun. Jadi wong lanang utawa wong wadon sing wis diarani balik ketika ihtilam itu paling tidak dia harus secara usia sudah sempurna 9 tahun. Tapi tentu tadi jadi ketentuan usia-usia yang ada di kitab-kitab sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam itu tidak menggunakan penanggalan Masehi, tapi menggunakan penanggalan Hijriah. Wal haidu lan haid fil unsa ing dalem wong wadon litis isinina kedue utawa krono ya bisa ya krono songo pira-pira taun. Haid bagi perempuan karena sudah menginjak usia 9 tahun. Sampai maknani litis isinina krono songo pira-pira taun ya malah kepenak ya. Jadi nek ono bocah wadon umur 9 tahun kok keluar darah, berarti darahnya dikatakan darah haid. Sing jelas niki getek haid niku tidak boleh lebih dari 16. Jadi sing ini di wawa maduna sita. Berarti ngeten maksudnya ngeten. Nek ketekat niku kan maksimal 15 hari. Misal ono wong wadon kok ketokake getek kok punjul teko 15 dina berarti punjulane itu tidak dikatakan haid ya. Bisa nanti dikatakan dam fasad atau istihadah ya. Di misal kok metu getek kok sampai 17 dino ya, berarti itu sing 15 dino bisa dihukumi haid, sing 2 hari nanti dihukumi tidak bisa dihukumi haid ya, dihukumi istihadah. Jadi kados haid ya, haid itu minimal berapa? 1 hari 1 malam. Normalnya berapa? 6-7 hari, maksimal berapa? 15 hari. Itu kalau di Quran, di hadis itu tidak ada ketentuannya. Ini murni hasil istiqra' atau penelitian dari Imam Syafi'i.
Jadi Imam Syafi'i itu melakukan penelitian. Jadi wong wedok-wedok itu disurvei ditakoni. Awakmu head berapa lama, berapa lama, berapa lama. Sehingga kemudian hasil survei tadi kemudian ditemukan rumusan bahwa head itu paling sedikit adalah 1 hari 1 malam, 24 jam. Paling banyak 15 hari. Ternyata perempuan itu kebanyakan headnya itu 6 atau 7 hari. Ya, ini hasil istiqra. Lah normalnya perempuan itu memang head. Ya, normalnya perempuan itu head. Head itu apa? Kalau secara bahasa itu maknanya head itu ai as-sayalan. Sayalan itu maknanya mengalir. Secara syarak damu jibilatin yakhruju min aksorohi mil mar'a ala sabilis seha fi awqatin masuk. Sepokoknya ini ono wong wedok metu getai karena memang tabiat kebiasaan yo wis wateke wong wedok, tabiate wong wedok yo mengeluarkan darah haid. Ya, punya waktu tertentu haid itu. Dan dalam keadaan tidak sakit. Makanya ketika ada perempuan haid itu justru normal. Justru normal. Yang tidak biasa itu kalau ada perempuan tidak haid. Kados putri Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah Az-Zahra, disebut Az-Zahra ini pun ada yang mengatakan karena memang beliau itu tidak haid. Ada yang mengatakan haid tapi sangat sedikit, pernah haid dan sangat sedikit. Makanya kemudian dijuluki Fatimah Az-Zahra. Jadi riyen itu ketentuannya roto-roto itu secara usia 15 tahun. Untuk ini seiki jarang yo. Biasanya sebelum 15 tahun bisa balik gizi. Faslun syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr